Jangan balik badan dari tujuanmu semula ingin menghadap Allah. Li ajli bala'in ansalahu bika, hanya karena Anda menghadapi musibah yang Allah turunkan kepada Anda. Ya, dapat musibah, kesulitan, jangan putus asa, jangan kembali, terus melangkah. Ya, jangan pernah berhenti. Tubil'an ilallah azza wa jalla, yang penting segera kamu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'sumu kaisun atau kisun, ya, menjaga diri, merawat diri itu bagus sekali. La tarja' andal qasdi ilaih, jangan balik badan dari tujuanmu semula ingin menghadap Allah. Li ajli bala'in ansalahu bika, hanya karena Anda menghadapi musibah yang Allah turunkan kepada Anda. Ya, dapat musibah, kesulitan, jangan putus asa, jangan kembali, terus melangkah. Ya, jangan pernah berhenti. Intadzir kasfahu angka, tunggu saja waktunya, Allah akan membukakan dirimu. Allah akan mengangkat segala musibah atas dirimu itu. Tunggu saja saatnya. Wala tai'as, dan jangan berputus asa. Fa inna min sa'atin ila sa'atin furjan. Karena dari saat ke saat selalu saja Anda mendapatkan kemudahan dari Allah. Hidup itu selalu begitu. Ada sulit, ada mudah. Ada gampang, ada angel. Seperti hanya kita berjalan seperti roda menggelinding. Bisanya menggelinding yaitu bannya berputar. Kalau berputar tuh ada sebagian di bawah, sebagian di atas. Itu namanya hidup. Ada sakit, ada sembuh, ada sakit, ada sembuh. Ya, ada rezeki, ada belai. Orang dagang ya nanti ada untung, ada rugi. Itu selalu gitu. Nggak ada untung, nggak ada. Ya, dunia ini bukan surga. Ya, itulah diuji oleh Allah. Tunggu saja, jangan putus asa. Kenapa demikian? Firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari dalam kesibukannya, ngurusin kamu semuanya. Ya. Yang qulu min qaumin ila qaumin, yang diberikan giliran dari satu kaum ke kaum yang lain. Bukan hanya nasib perorangan, tapi nasib bangsa juga sama. Akan digilir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peradaban dunia saja itu bergilir. Dari dulu mulai Yunani, pindah ke Romawi, pindah ke Persia, pindah ke Daulah Abbasiyah, pindah ke Daulah Umayyah, pindah ke Mongolia, terus pindah lagi ke Inggris, pindah ke Amerika, ya mungkin sebentar lagi ke Cina barangkali. Bergilir semuanya itu. Ya. Apakah nanti Indonesia akan dapat bagian dari negara superpower? Wallahualam, kita nggak tahu. Tapi kalau persyaratannya ya ada sudah semua. Persyaratan untuk menjadi superpower sudah ada cukup. Wilayahnya luas. Sabang Merauke 4 jam lah perjalanan naik pesawat tuh. Sumber daya alamnya, resourcesnya unlimited resources, tak terhingga. Penduduknya banyak, ya kan? Cuma satu, ekonomi lemah, itu aja kok. Tentara kita kuat sudah ke 16 kok kita itu. Nah, jadi itulah. Jadi tinggal ekonomi maju kita bisa menjadi superpower atau paling tidak dan diperhitungkan orang lah bersama itu. Ya, yang qulu min qaumin ila qaumin isbir, mau selalu bersabar bersama Allah. Warda bi taqdirihi, dan engkau harus selalu menerima ya putusan-putusan Allah, takdir Allah kau terima dengan senang hati. Jangan ada penyangkalan. Fa innaka la tadri la'allallahu yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali saja Allah akan melakukan sesuatu perkara setelah itu. Allah mungkin akan melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu setelah itu. Jadi kita nggak tahu, barangkali besok lusa masalah kita selesai, ya kita melangkah lagi,
bersabar saja dulu dengan segala macam kesulitan yang mungkin terjadi menghadang perjalananmu menuju ridha Allah itu. Jadi artinya bahwa kita yang penting aja, ketika dapat rezeki kita bersyukur, kita dapat belai bersabar. Kalau kaya kita jangan lupa diri, kalau miskin jangan gantung diri, bersabar. Jadi bersabar tuh bisa mencakup seluruhnya. Ya, bersabar itu pada saat kita dalam keadaan jatuh kita bersabar. Kalau kita dalam keadaan untung kita bersyukur. Tetapi kalau bersyukur bisa dua-duanya. Bersabar juga bersyukur, dalam kita merugi juga bersyukur, dalam kita untung juga bersyukur semuanya. Jadi artinya bahwa bersyukur itu tanpa batas. Artinya wilayah yang lebih luas dari sabar. Ya. Seperti saya katakan berulang-ulang saya katakan, dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, tidak dapat duitnya hilang. Alhamdulillah. Karena nanti ketika Anda sudah mencapai tingkatan seperti itu, sudah kita tidak membedakan lagi mana rezeki, mana belai. Sehat dan sembuh sama. Dipuji, dicaci sama. Sakit, sehat sama. Fakir, miskin sama. Semuanya. Karena bagaimanapun ketika kita menafsirkan musibah apapun yang terjadi pada diri kita, dalam rangka itu sebagai pendidikan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, jangan diartikan Allah sedang kejam kepada kita. Allah memberikan kasih sayangnya berupa teguran kepada kita. Menegur itu adalah sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah juga. Anda punya orang tua enggak? Sayang enggak? Pernah dijewer enggak? Nah ketika jewer itu sayang enggak? Ya sudah selesai. Kenapa kita tidak bisa mengejawantahkannya kepada Allah seperti itu? Ya mungkin makanya ketika kita sedang menghadapi musibah, ya yang paling penting itu introspeksi lah. Barangkali aku salah. Kalau tidak salah berarti kamu tidak dihukum, tapi lagi diuji. Ya kalau diuji bersabar, kalau lagi dihukum ya segera bertobat, itu aja kesalahan. Bisa nggak membedakan antara diuji dengan apa tadi? Dihukum. Saya sendiri sering begini. Ketika saya mengalami kerugian, ketipu orang barangkali, ya saya lebih baik menginterpretasikan setelah introspeksi, jangan-jangan saya melakukan kesalahan, ditegur. Sebagai ciri khusus orang yang disebut kekasih Allah itu hukumannya spontan, tidak nunggu besok. Kenapa tidak ditangguhkan? Karena Allah mengendakinya ketika engkau pulang sudah lunas semuanya. Iya, kalau kamu mau ditunda sekalian, banyaknya nanti kan hukumnya. Iya, nah, itu. Jadi, nah setelah mungkin barangkali saya sedekahnya kurang banyak, ya kan? Barangkali saya ini tidak peduli sama orang lain, ya kan begitu. Atau mungkin saya melakukan kesalahan secara hukum syariatnya setelah melanggarnya, kan bisa terjadi. Nah, ketika kita introspeksi itu tidak ada, saya nggak ada kok. Umpamanya zakat keluar, sedekah keluar, orang tua sakit kita biayai, teman-teman sudah kita bantu. Kok gini juga? Ya udah, itu namanya ujian. Kalau diuji, ikhlaskan saja. Bagaimana Anda mengikhlaskan uang hilang? Kecewa nggak? Uang hilang 60 juta, kecewa nggak? Pengen tahu cara ikhlasnya? Ya Allah, aku suka terima dengan senang hati apapun keputusanmu. Uangku hilang, aku ikhlas gitu.
dan aku tidak akan kecewa, yang penting aku minta ganti lagi. Dan terbukti kalau kau ikhlas akan lebih banyak lagi. Itu ya tergantung pada Anda sendiri meyakini atau tidak, itu pada akhirnya mah. Jadi artinya wila sabarta khaffafa angkal bala. Kalau engkau bersabar, maka balakmu, musibahmu akan diringankan oleh Allah. Secara logika saja, ketika Anda sudah menerima ketentuan Allah, siap menerima cobaan ini secara psikologis ya. Begitu kita sudah menerima kenyataan yang ada, ya sudah, itu Allah ringankan beban penderitaan kamu kok. Begini, kita pergi ke sawah, ternyata gagal panen, kelawar, sedih nggak? Pingsan di tengah galeng, di pematang, plek, ya kecewa bukan main, pulang nangis, semakin menderita. Begitu Anda bersabar, ya udahlah, barangkali Allah belum waktunya memberi rezeki. Pulang ke rumah, panggil traktor lagi, suruh sawahnya lagi, sebar bibit lagi, tanam lagi. Ringan nggak bebannya? Jadi pada akhirnya bahwa kesabaran itu adalah membuat kita lebih bertahan menghadapi segala macam ujian. Semakin banyak keluh kesah menyebabkan Anda patah semangat semuanya itu. Minimal orang bersabar itu adalah bisa terjadi, atau setelah bersabar akan muncul harapan baru. Barangkali nanti panen depan kita jadi. Oke, sekarang kita gagal, kita coba lagi, barangkali yang akan datang kita dapat untung. Nah, ketika Anda sudah memunculkan adanya harapan yang akan datang, akan menumbuhkan semangat Anda bekerja lebih keras lagi, akan menunjukkan etos kerja. Seorang kalau masih ada harapan, itu masih mau berbuat. Tapi kalau sudah hilang harapan, Anda akan mati semangat dan Anda tidak mau bekerja lagi. Dan itu namanya putus asa. Dah akhirnya dijualin semua, dah nggak usah lagi lah. Berhenti dari usaha. Oke. Wa ahdatha laka amran yuhibbuhu wa tuhibbuhu. Dan Allah akan menciptakan sesuatu yang engkau sukai dan Allah sukai. Ya. Wa idza jaza'ta wa taradda, apabila engkau memberikan perlawanan, apabila engkau semakin gaduh, semakin gelisah menghadapinya dengan penuh kekecewaan, ya, sakula alaika albala, maka bencana itu, musibah itu akan terasa semakin berat engkau pikul. Kenapa mobilku hilang? Makin sakit. Kenapa mesti anakku mati? Tidak menerima ketentuan Allah, itu berakibat kepada kita menjadi beban. Ya, makanya saya berkali-kali bilang, ketika menghadapi kesulitan, nggak usah Anda menimang-nimang kekecewaan. Duh, kenapa? Semakin susah. Caranya gimana? Ya minimal dengan mengabaikan. Bagaimana caranya? Coba cari kesibukan. Ketika Anda sakit gigi, sakit kan? Sok berkeluh kesah, aduh sakit, tambah sakit nggak? Aduh sakit, dikucar-kucar gusinya, dikasih tembakau, dikasih apa? Semua kata orang diturutin. Kasih tembakau, kasih apa lagi? Garam, kasih apa lagi? Dulu kan belum ada skadon dulu ya, sekarang masih ada skadon. Kasih kita jarak ya, gitu, macam-macam. Menderita, rasa sakit. Ketika Anda rasakan, Anda semakin merasa sakit. Tapi ketika Anda abaikan, Anda mendapat keringanan. Sedang sakit gigi, daripada berkeluh kesah, mengerang-ngerang kesakitan, ambil aja sapu, nyapu rumah. Atau dengarkan lagu Celine Dion. Atau minimal ambil tas berzikir. Atau baca Quran. Ya, atau di bawah jalan-jalan pemandangan yang indah. Kita abaikan semuanya itu. Ya, kita harus melawan semacam itu. Nanti kalau Anda melawannya banyak berkeluh kesah, Anda akan merasa beban itu semakin berat. Wazadaka minhu uqubatan, dan akan ditambah hukuman Allah, yaitu tambah sakit lagi.
Li'tiradika alaihi, karena kau melawan Tuhan. Tidak menerimakan itu namanya melawan. Seorang hakim ketok palu. Saudara sebagai tertuduh, bukti-bukti semuanya sudah kami pelajari dan Anda ketok palu, dihukum 2 tahun penjara. Toh ada usulan, permintaan daripada Tuan Hakim, saya terima. Dari mulai saya terima sampai dalam hukuman itu bisa dapat remisi berkali-kali. Tetapi begitu Anda tidak mendapatkan putusan hakim, ambil sadar, tidak adil, kau lempar, dihukum lagi 10 tahun loh. Nah itulah kira-kira seperti itu. Kita kepada Allah juga kita udah siap aja, terima aja. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pertimbangannya apa? Kalaupun Anda tetap menolak putusan Tuhan, Anda tidak bisa menghindar kok. Wayahna sakit, saya wayahna sakit. Betul enggak? Anda suka atau tidak suka, Anda tidak bisa berbuat apapun. Kecuali Anda tinggal menyerah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan aneh. Ketika saya mengajak orang menyerah kepada Allah, ya kan, serahkan segala urusanmu kepada Allah. Wah yang gak bisa Pak Kiai. Kenapa sih yang gak bisa? Tapi dengarkan, seorang camat, para camat dipanggil bupati. Pak Camat, kita ada tour of duty, diputar, dimutasi. Tanya Pak Rahmat, mau di kecamatan mana? Kita bilangnya Pak, terserah Bapak saja. Saya siap melaksanakan, siap ditugaskan dimanapun, dimana saja. Kenapa sesama manusia Anda bisa? Saya udah sendiri kok. Banyak atasan nawarin bahwanya terserah kebijakan Bapak saya siap melaksanakan. Kok bisa? Apalagi di tentara, siap laksanakan. Kok bisa? Ya kenapa kepada Tuhanmu nggak bisa? Ada apa sebenarnya dalam pikiranmu itu? Coba ditanya lagi. Penyangkalan semacam itu terjadi dalam otakmu sendiri. Jadi artinya jangan-jangan Anda menganggap Allah itu kecil selama ini. Dikiranya bisa bargaining dengan Tuhan gitu. Iya kita. Nah ini namanya berpasrah diri kepada Allah, itu namanya aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin. Kuserahkan wajahku pada Allah, yang tunduk sepenuhnya. Itu. Sababu i'tiradikum alaihi azza wa jalla wa muna'azatikum lahu. Sebabnya engkau selalu menyanggah, engkau selalu melawan keputusan Allah itu adalah wuqufuhum ma'a nufusikum wa ahwiyatikum. Karena selama ini engkau selalu berpihak kepada nafsumu, berpihak kepada hawa nafsumu. Anda mengikuti hawa nafsumu. Nafsunya bilang sebetulnya aku sih untung, kenapa rugi? Kenapa teman kok tega banget nipu gue ini? Padahal aku kurang seberapa sih bantu dia, ya kan? Terjadi penyangkalan-penyangkalan semacam itu. Wa aghradikum, dan juga kepentingan Anda sendiri, punya kepentingan. Wa hubbukum lidunya, dan juga karena hubbud dunya yang mencengkeram di dalam hatimu itu. Wa hirsukum ala jabha, dan Anda punya keserakahan untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Itulah yang menjadi sebab hambatan Anda selalu menyangkal, selalu menolak putusan-putusan Tuhan itu adalah karena Anda mengikuti hawa nafsumu sendiri. Karena engkau itu terlalu mencintai dunia dan keserakahanmu ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Jadi adalah kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan mengikuti hawa nafsu. Padahal
nanti pada akhirnya ketika hawa nafsumu diikuti saja. Semua keinginan nafsumu diikuti terus. Tahu nggak di penghujungnya? Menghancurkan dirimu kok. Ya, ketika Allah mengabulkan semua keinginan. Pengen kaya, kaya. Pengen sehat, sehat. Pengen beli mobil Jaguar, beli. Mobil Rolls Royce, beli. Setelah semuanya dituruti, tahu nggak di ujungnya? Menghancurkan dirimu sendiri. Ujung-ujungnya. Ya itulah makanya. Jadi maksud saya, apabila engkau selama ini menerima segala keputusan Allah tidak sepenuh hati, masih ada penyangkalan, masih ada pembangkangan. Kenapa? Ini dijelaskan sebabnya karena kita mengikuti hawa nafsu. Tetapi kembali kepada pemahaman kita awal, sesungguhnya terlepas Anda setuju atau tidak setuju, kita bicara bukan pakai teori tapi pakai realita. Semuanya pakai realita kita, bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia sendiri itu sebetulnya keinginan siapa? Anda jadi laki-laki pilihan siapa? Anda lahir di Majalengka pilihan siapa? Namamu Rahmat yang milih siapa? Profil tubuhmu seperti itu, siapa yang memilihkan? Sampai nanti kematianmu tidak ada hak pilih. Anda tidak boleh memilih kematian. Harus serahkan, terserah Allah. Saya mau nanya sekarang, mau nggak matinya ketembak? Nggak mau. Mati kena kanker? Mati tenggelam? Mati tabrakan? Ya dasar nggak mau mati. Yang mau mati, mati nggak? Yang menunggu kematian mati nggak? Yang siap mati? Yang menolak kematian? Dan tidak ada kepastian engkau mati di mana. Jadi artinya kita secara totalitar aja siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Nanti pada saatnya kita dapat rezeki, kita bersyukur. Kita dapat belai, ya kita bersabar. Yang penting dalam dunia ini cobalah kita isi dengan kebaikan-kebaikan.